Halo Sobat Otomotif Traveling, sekarang sudah di penghujung tahun, waktunya kita camping atau liburan bersama keluarga. Nah, keluarga yang baru memulai camping tentu harus tahu barang apa aja yang harus kita bawa. Sekarang gue udah ada di High Peak Adventure Corner, mari kita tanya langsung apa aja sih barang-barangnya. Yuk! Nah, Mas, selamat siang Mas Dio. iya Mas. Apa kabar, Mas? Fadil. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana nih? Sekarang gue udah sama Mas Dio, pemilik toko outdoor ini. Mas, sekarang kan kita udah sampai di akhir tahun nih Mas. Banyak yang camping keluarga gitu lah. Iya. Nah, kita pengen tahu dong barang-barang apa aja sih untuk keluarga yang baru mau camping tuh, barang dasarnya apa nih yang harus punya. Oke, dibuka aja biar lebih asik nih. Itu udah jaga jarak juga soalnya. Oke, kalau untuk perlengkapan standar sebenarnya misalkan kita mau camping keluarga, itu yang paling utama kita harus punya tenda. Tenda sih udah pasti. Tenda udah pasti karena tenda ada ukuran 2 orang, 3 orang, 4 orang, 6 orang. Yang paling ideal biasanya kita buat keluarga 4 orang kayak 4 gini. orang. Oh. Ini yang udah paling simpel, nggak pakai diriin lagi, jadi kita buka sleting, Tinggal buka, langsung kebuka jadi tenda. Tenda dilempar dom gitu? namanya, iya. Dilempar kebuka gitu Nggak ya? perlu dilempar sih, Oh. langsung aja diginiin, udah dia terbuka. Kemudian ada alasnya, ada matras. Dalam tenda itu harus pakai Harus matras. matras. Ini buat gunanya kalau kita di dalam tenda nggak langsung menyentuh tanah. Jadi Biar nggak basah biar juga hangat ya. juga kan punggung kita. Ini ada 2 alternatif, ada yang model matras, kemudian ada juga yang modelnya matras angin. Jadi kalau yang ini memang cukup lumayan harganya dibanding yang matras ini. Tapi kalau untuk pemula sih ini udah Matras udah yang itu cukup ya? Oke. Setelah matras kita ada sleeping bag. Nah, ini buat pelengkap kita tidur. Jadi bahannya juga waterproof. Terus juga dia cukup hangat. Kalau misalkan biasanya sleeping bag itu digunakan untuk 1 orang. Jadi anak kecil, anak dewasa rata-rata sama ya? Tapi kalau yang anak kecil kan ada juga yang ukurannya small gitu kan. Tapi kalau toko itu rata-rata yang menjual dia ukuran standar. Dengan tenda tetap harus pakai sleeping bag. Tetap pakai gitu karena Ya? kita kan nggak tahu cuaca di sana. Kita jalan hari ini dan besok itu pasti akan beda cuacanya. Beda. Iya. Biar nggak terlalu dingin mungkin ya, biar nggak kedinginan di sana. Biar lebih nyaman sih tidurnya kalau misalkan ini. Kemudian ada kompor juga. Nah, ini kompor buat kita masak. Kalau kita malam hari santai, kita mau ngopi atau makan malam, kita bisa gunakan kompor ini pakai tabung gas blue gas yang kecil itu. Yang kecil ya? Seperti pilok. Nah, itu cukup biasanya bisa untuk 2 hari tergantung bahan baku yang kita masak. Kemudian ini ada panci nesting. Biasanya ini juga satu set. Satu set itu ada 3. Dia untuk 1 masak air, 1 masak nasi. Kemudian 1 bisa untuk goreng-goreng. Oh, memang beda-beda peruntukannya. Dia jadi satu set. Ada juga cooking set. Berbagai macam, banyak sih. Tinggal alternatif kita pilihannya tuh yang mau yang seperti apa. Nah, satu lagi. Ini berarti di atasnya kompor itu muat ya? Muat. Ini memang nanti kurang lebih peruntukannya begini kita nanti. Nah, posisinya. Tuh. Oh. Nah, ini untuk angkatnya. Tuh. Kemudian ada lampu tenda. Lampu tenda itu biasa kita bisa gantung nih di dalam tenda, itu suka ada cantolannya buat penerangan di malam hari. Karena walaupun tidur kita juga harus tetap nyala. Ada beberapa gunung yang nggak boleh gelap gitu kan. Artinya suka diseruduk babi biasanya kalau bisa gelap gitu kan. Makanya kalau ada penerangan di lingkungan tenda juga harus bersih supaya hewan-hewan itu nggak datang ke tempat kita. Kemudian ada lagi berfungsi sebagai center juga nggak sih? Atau iya bisa, jadi bolak-balik. Ini yang bolak-balik. center, kemudian kalau misalnya mau tenda tinggal ditarik. Seperti tadi dia dibuka tinggal gitu gini ya. aja. Nah, ada juga yang paling penting, ini penting nih, alat kecil tapi pasti ya multi tools. Ada diantaranya ada tang, ada pisau, ada obeng, kemudian ada gunting. Jadi segala aktivitas bisa dibawa. Nggak hanya naik gunung kalau ini, jadi buat sehari-hari juga bisa, pasti dibawa. Tuh, ada. Kalau untuk
penggunaan kayak misalnya kita perlu nggak pakai sepatu misalnya. Kalau untuk camping sih sebaiknya pakai sandal udah cukup. Sandal gunung tapi ya? Karena kita konsepnya ya kita mau ngadem kecil, di suasana yang beda, tapi juga bisa masak, nggak terlalu jauh juga jalannya, jadi cukup pakai sandal. Kecuali kita mau trekking. Tuh. Kalau trekking harus pakai sepatu. Harus disarankan. Supaya lebih aman. Supaya lebih nyaman, dan safety juga. Tuh. Ya kalau yang lainnya sih kayak topi, sarung tangan, itu pelengkap sih sebenarnya. Tambahan berarti. Itu sih paling kalau dari saya. Itu kalau tenda gitu bahannya apaan sih Mas? Biasanya dia nilon. Nilon. Itu hampir semua, cuman ada PU, standar PU-nya itu ketebalan buat intensitas hujan. Ada yang 2000, ada yang 3000. Kalau yang standar gini berapa? 3000 itu udah 3000 bagus juga buat intensitas hujan yang tinggi, dia nggak akan tembus. Artinya tuh airnya nggak masuk ke dalam tenda? Iya, nggak rembes. Oke. Kalau yang matras? Kalau yang matras ini cuma karet doang ya? Bahannya karet kan itu? Spon dia. Oh, jadi kayak misalkan dia ada, biasanya yang saya tahu ada 3 jenis untuk ketebalannya. Kalau modelnya sih sama, tapi kalau ketebalannya ya dari 2,5 mili, 3 mili itu beda-beda. Tapi ini untuk pertama sih cukup lah ya. Kalau untuk pertama nih pemula ini sangat harus sih sebenarnya. Karena ini bukan hanya diperuntukkan di dalam tenda sebenarnya. Kalau kita lagi istirahat di luar, kita mau konsepnya outdoor gitu, itu bisa. Biar nggak basah selama cuacanya lagi nyaman, aman, itu maksudnya nggak panas dan nggak hujan, pakai ini lebih asik di luar. Enak ya? Kalau kita bicara kompor sih sebenarnya ada beberapa jenis ya. Misalnya ada yang merah, ada yang orange, ataupun ada yang merah tapi jenisnya ada 3 dia, beda harga. Tapi kalau kita ngelihat secara fisik, kok sama? Itu merah orange menunjukkan apa atau enggak? Itu cuma label aja orang. Padahal kalau di dalam satu pembuatan produk, misalkan di Cina-nya sendiri, itu tergantung si pembeli, yang mesan. Pemesan. Gue mau doang diorenin supaya ciri khas gue aja nih, brand ini misalnya kan. Ada juga yang warnanya stainless. Stainless itu memang kita nggak nyebutin brand lah ya. Itu kurang lebihnya harganya 180 sampai 200. Itu yang versi awetnya. Versi awet. Itu udah jelas nggak perlu. Versi awetnya berarti 180 sampai 200-an ya. Itu yang udah terkenal bagus lah gitu. Jadi itu gampang nandainya karena semuanya warnanya stainless kan. Terus ininya dia warna hitam, ada yang kuning gitu kan. Nah, kalau misalkan yang merah ini yang khawatir, kita ngelihat sama serupa tapi nggak sama karena ketebalannya misalkan. Kayak gitu sih. Dari sengnya itu berarti. Dari sengnya ini jadi pengaruh. Mungkin timbangan kali ya, jadi lebih murah gitu kan. Kayak di loakan aja jadinya. Nah kayak gitu. Jadi gimana sih cara kita tahu nih murah atau mahal? Itu agak sulit karena hampir semua toko punya produk yang sama dan jualannya sama. Betul. Dan kita sangat luas belanjanya dimanapun, kita nggak tahu. Bisa di online segala. Nah di online. Nah itu kita hanya bisa yang paling aman menurut saya itu kita datang. Tetap datang ke toko. Datang ke toko offline. Kecuali teman-teman udah kenal langganan, udah pernah. Karena Hypex sendiri juga menyediakan kita antar aja nanti kalau misalkan butuh apa dengan radius tertentu. Misalkan kita maksimal antar Cinere, misalkan Andara, paling jauh Fatmawati misalkan. Itu kita adain. Jadi kalau misalkan Bang barangnya hari ini masih dalam perjalanan, Ibu, Bapak tinggal di mana? Sini, nanti besok saya antar atau nanti malam kayak gitu. Jadi itu udah garansi karena kita udah pasti beli di kita dan kita langsung simulasikan. Tapi emang kompor begini emang untuk pemula ya? Pemula, tapi rata-rata ya orang-orang apa ya, saya pribadi gitu ya. Ada kompor yang harganya lebih mahal, di bawahnya lebih simpel, kecil, bahkan masuk tas pinggang saya nih. Itu kecil, kita bisa lipat. Tapi itu minusnya sangat banyak. Tapi kalau ini mau dimanapun dia miring, tapi tetap kuat karena 4 kan. Mau begini juga dia nggak akan masalah, apalagi ada beban, dia nggak akan goyang. Lebih neken gitu. Gitu. Ini banyak sih keunggulannya. Cuman kekurangannya kalau kita makainya nggak hati-hati, nggak bisa maintainnya, itu juga kemungkinan ya sering-sering rajin lihat aja nih baut-baut ini kendor, terus rajin dibersihin. Sama di bagian keluarnya api ini harus diperhatiin nih.
Berarti itu harus disikat misalnya. berarti harus dirawat tetap ya? Tetap dirawat supaya lebih, jangan, bisa jadi ini harganya yang 65.000 atau yang 110.000. Kalau cara penggunaannya nggak maksimal bagus juga, ya udah beli lagi gitu kan. Kembali ke kitanya sebenarnya. Sebenarnya ini paling gampang dan paling enak. Dan harganya berapa sih kalau yang begini? Ini dari 65 sampai 110. 110. Nah, Mas Dio, Ya. di High Peak ini punya paket nggak untuk keluarga yang awam? Jadi mereka nggak perlu pusing deh, Iya. nggak perlu pusing pilih-pilih. Punya nggak sih paket? Alhamdulillah kita beberapa kali sering gitu ya. Misalkan kayak kita, Mas saya mau naik gunung sama keluarga, bisa nggak perlengkapannya apa aja, kemudian yang dibeli dan dibawa itu apa aja, bisa nggak Mas Dio menuhin kita nih, apa aja sih, terus biayanya tuh berapa kalau kita harus beli tenda ini. Nah Ibu, kita ada biasanya paket yang misalkan seharga 2 juta, kemudian itu 2 juta apa aja Mas? Itu tadi dari tenda, cooking set, alat masak tadi, kemudian kompor, kemudian sleeping bag, matras, ya kurang lebihnya lampu tenda gitu. Kita ya kurang lebihnya 2 juta kita bisa. Tuh. Jadi kembali kalau misalkan tendanya mau yang bagusan, itu beda lagi nanti harganya. Ya. Nah, itu. Kalau 5 juta barang-barangnya udah Udah lebih istimewa. Udah istimewa lah ya dibanding yang Karena dasar kita banget. bicaranya tadi pemula, ya udah cukup lah buat pemula, tapi aman gitu. Dengan harga 2 juta itu kita dapat apa aja itu bisa. Gitu. Jadi pembeli nggak perlu pusing, karena pokoknya tinggal keluar duit. Iya. Ini 2 juta, terima barang, Tinggal berangkat. terima beres lah ya. Iya, tinggal bawa logistik, udah jalan. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Dio. Terima kasih Mas Dio Sama-sama. atas penjelasannya. Siap. Itu pemirsa, kalau yang suka jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan tunggu video otomotif traveling berikutnya setiap hari Rabu. Thank you.